Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini Admin akan mencoba mereview manga One Piece Chapter 1055. Pada chapter ini semakin banyak saja informasi rahasia yang diungkap oleh Oda Sensei, seperti awal sejarah Wano dibangun, lalu alasan negeri Wano yang berada di bawah air serta tenggelam oleh tembok perbatasannya, Lode Poneglyph dan lokasi dari senjata kuno Pluton. Namun di sini Oda sepertinya memfokuskan pada kekuatan haki Shanks yang sangat dahsyat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Chapter terbaru One Piece 1055 akhirnya kembali rilis. Dalam chapter sebelumnya kita melihat bagaimana momen epik dan menarik, contohnya pertarungan Yamato, Momonosuke, dan Red Scabbard menghadapi Aramaki. Kemudian kita juga melihat bagaimana sosok Shanks muncul di Wano yang banyak meraih perhatian para fans. Dan yang juga tidak kalah menarik adalah kabar tentang Sabo. Sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa sosok Sabo dikabarkan tewas, namun ternyata nyawa Sabo dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan misinya untuk membebaskan Kuma pun berhasil. Meskipun begitu, Sabo sendiri mendapatkan fitnah di mana dia menjadi kambing hitam atas kematian Nefertari Cobra. Lalu apa saja hal menarik yang muncul di chapter One Piece 1025? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Terdapat sebuah lorong rahasia yang mengarah pada sebuah tangga yang panjang yang terbuka di bawah tanah. Robin dan Sukiyaki kemudian menyusuri jalan tersebut bersama Lau. Sukiyaki mengaku bahwa dia tidak pernah mengatakan apapun kepada Kaido dan Orochi mengenai keberadaan jalan rahasia ini. Namun salah satu dari anak buah Kaido, Jack, yang merupakan manusia ikan, mampu menemukan Poneglyph tersebut. Robin sendiri bertanya mengapa manusia ikan mampu menemukan Poneglyph, dan Sukiyaki menjelaskan bahwa akan lebih baik jika keduanya, yaitu Robin dan Lau, melihatnya sendiri. Hal ini seolah mengkonfirmasi bahwa manusia ikan sepertinya memang memiliki peran penting di masa lalu. Di sisi lain, ini juga seolah memberikan petunjuk bahwa mungkin manusia ikan memiliki kemampuan untuk menemukan atau membaca Poneglyph. Apakah mereka pun memiliki kemampuan seperti halnya suku mata tiga? Bisa jadi. Banyak fans yang bertanya-tanya tentang sejarah negeri Wano, karena Oda sendiri belum pernah menjelaskan mengenai hal ini sampai pada One Piece Chapter 1055 ini. Spekulasinya, Wano merupakan sebuah negara atau wilayah yang penting di era abad yang hilang. Selain itu, Wano juga merupakan wilayah yang penuh dengan emas. Berdasarkan penjelasan Sukiyaki sendiri, sepertinya Wano memang merupakan sebuah negara yang penting. Menurutnya, pada zaman dahulu, negeri Wano adalah sebuah negara yang sangat besar. Ukurannya 3 kali lebih luas dari negeri Wano saat ini. Lokasi dari negeri Wano sendiri pada awalnya berada tepat di bawah Gunung Fuji. Tinggi permukaan wilayah Wano sama dengan tinggi permukaan laut. Namun karena hal inilah banyak wilayah tersebut yang akhirnya harus tenggelam akibat derasnya air hujan yang membuat volume air meningkat. Yang menarik adalah, menurut Sukiyaki, wilayah Wano pada 800 tahun yang lalu sengaja menutup wilayah mereka dengan tembok yang sangat tinggi. Tembok-tembok besar sengaja dibangun mengelilingi wilayah tersebut. Hal itu membuat negeri Wano harus terkunci. Orang-orang akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Wano dan bangun negeri baru. Lokasinya ada di sekitar Gunung Fuji, yang mana lokasi dari negeri Wano sekarang. Berdasarkan penjelasan tersebut, inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa Wano menjadi wilayah yang terisolasi. Karena tembok-tembok tersebut masih berdiri saat ini, di mana bahkan untuk bisa mencapai lokasi Wano sekarang, maka seorang perlu melewati tembok tersebut. Apa kemudian alasan tembok-tembok tersebut dibangun masih menjadi misteri. Para fans sendiri sebelumnya meyakini bahwa Road Poneglyph ketiga ada di Wano. Namun di mana lokasi pastinya sendiri masih misterius. Ada spekulasi yang menyebutkan jika lokasi Road Poneglyph berada di Onigashima. Ada juga yang menyebutkan lokasinya tersembunyi di suatu tempat, yang mana ternyata hal tersebut memang benar. Ternyata Sukiyaki tahu di mana lokasi Road Poneglyph ketiga. Sukiyaki membuka sebuah pintu rahasia yang memberikan akses menuju lokasi Road Poneglyph. Setelah melihat Road Poneglyph tersebut, Robin kemudian menjelaskan bahwa mereka hanya tinggal menemukan satu lagi Road Poneglyph untuk bisa pergi ke Laugh Tale. Artinya kini misi besar Luffy dan kelompok topi jerami sudah selesai untuk menemukan Road Poneglyph ketiga. Seperti yang kita ketahui, senjata kuno Pluton ternyata bukan ada di Alabasta, melainkan di Wano. Sukiyaki mengkonfirmasi hal ini di chapter 1023 kemarin. Dalam One Piece Chapter 1025 ini, Sukiyaki kemudian mengajak Robin dan Lau ke tempat di mana Pluton berada. Yang menarik adalah dia sendiri tidak tahu seperti apa bentuk dari Pluton yang tersimpan dalam Gunung Fuji. Selain itu, Sukiyaki juga menjelaskan tentang bagaimana cara mengaktifkan Pluton. Untuk bisa mengaktifkan atau menggunakan Pluton, satu-satunya cara adalah membuka perbatasan Wano. Membuka perbatasan Wano artinya menghancurkan seluruh tembok-tembok besar yang mengelilingi Wano. Dengan begitu, Pluton akan bisa mereka gunakan. Inilah alasan mengapa Oden begitu berambisi membuka perbatasan Wano. Selain tentang sejarah Wano, yang paling luar biasa dari chapter ini juga adalah konfirmasi bagaimana sosok Shanks adalah pengguna haki terhebat.
Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana haki dari Shanks mampu dirasakan oleh Luffy, Zoro, dan yang lainnya, di mana jaraknya sendiri cukup jauh. Bahkan Aramaki sendiri mampu merasakan hawa atau haki dari sosok Shanks. Artinya memang haki Shanks sangatlah luar biasa. Seperti yang kita ketahui, Shanks merupakan karakter dan juga Yonko yang tidak menggunakan kekuatan buah iblis. Namun dia sangat mengandalkan kemampuan hakinya, dan sudah banyak momen yang memperlihatkan kedahsyatan dari sosok Shanks dan juga hakinya. Namun di chapter 1055 ini, Sola menjadi konfirmasi yang sangat nyata tentang haki Shanks. Dalam chapter One Piece, Admiral merupakan jabatan tertinggi di Angkatan Laut, di mana mereka berada di bawah Fleet Admiral. Para admiral tersebut adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di Angkatan Laut dan juga memiliki kekuatan yang dahsyat. Ketiga admiral merupakan senjata terkuat yang pemerintah dunia miliki. Dalam berbagai kesempatan, kita sudah sering melihat seberapa dahsyat kekuatan mereka. Namun, banyak yang berdebat siapa yang jauh lebih kuat antara Yonko dan Admiral. Chapter 1055 ini sendiri seolah menjawab pertanyaan tersebut. Dalam pertarungan antara Shanks dan Aramaki, terlihat bagaimana level kekuatan para Admiral yang berada di bawah Yonko. Aramaki pun memutuskan untuk pergi dari Wano karena dia merasa bahwa kesempatannya untuk menang tidak terlalu besar. Chapter 1055 kembali menghadirkan banyak poin penting dalam seri One Piece. Apalagi hal yang membahas mengenai sejarah negara Wano yang Sukiyaki ungkapkan pada Law dan Robin. Sedikit demi sedikit akhirnya kita mulai mengetahui tentang apa yang terjadi kepada Wano dan juga rahasia di balik semua itu. Juga kita akhirnya tahu di mana lokasi Road Poneglyph ketiga. Tidak hanya itu, kali ini admin akan membahas sedikit spekulasi alasan dari Yonko dari bajak laut rambut merah untuk mengincar One Piece. Pada chapter 1054 sebelumnya, sosok Shanks mengumumkan bahwa sekarang adalah waktunya untuk mengklaim atau mengambil One Piece. Apa maksud dari Shanks tersebut? Apakah artinya Shanks akan lebih dahulu mendapatkan harta karun berharga tersebut daripada sosok Luffy? Sosok Shanks adalah salah satu karakter yang sangat misterius. Sangat jarang dia muncul dalam berbagai cerita yang ada. Hal tersebut pun memunculkan banyak spekulasi dan juga teori di kalangan para fans. Tidak terhitung ada berapa banyak teori dan spekulasi yang terkait sosok Shanks. Yang paling baru muncul spekulasi menyebutkan tentang tujuan utama Shanks mengklaim One Piece. Seperti yang kita ketahui, di chapter 1054 kemarin, Shanks tiba di Wano. Meskipun begitu, kemunculannya bukan untuk bertemu Luffy. Yang menarik adalah bagaimana Shanks kemudian mengatakan kepada Ben Beckman bahwa sekarang adalah saatnya untuk mengklaim One Piece. Lalu, apa maksud dari ucapan Shanks tersebut? Dalam spekulasinya, Shanks kemungkinan akan mencari One Piece yang mana adalah Uranus. Kemudian, dia akan memberikannya kepada Luffy sehingga misi utama dari Roger yang selama ini tertunda akhirnya bisa selesai. Ada beberapa petunjuk yang mendukung spekulasi di atas. Pertama, Shanks berjanji kepada Buggy bahwa mereka akan pergi menuju ke Laftel dengan kapal mereka sendiri. Namun faktanya, setelah beberapa tahun, kita belum melihat mereka pergi menuju Laftel atau mendapatkan Road Poneglyph. Shanks seolah menunda untuk melakukan hal tersebut demi menunggu atau menantikan seseorang. Kedua, saat berada di Pulau Manusia Ikan, Oden dan Roger mendengar percakapan dua Sea King tentang lahirnya dua sosok yang dinantikan. Yang pertama adalah sosok Shirahoshi, yang merupakan Poseidon, dan yang kedua kemungkinan adalah Joy Boy, yang mana sosok tersebut tidak lain adalah Monkey D. Luffy. Ketiga, butuh waktu 14 tahun bagi Roger untuk bisa mencapai Pulau Lodestar. Namun Luffy sendiri sekarang sudah mulai mendekati gerbang Laftel. Perjalanan Luffy menuju Laftel dianggap terlalu nyaman, seolah tanpa rintangan. Mengapa keinginan terakhir Oden adalah membuka perbatasan Wano? Apa alasan Relik rela berenang jauh hanya untuk melatih Luffy? Mengapa baru sekarang Shanks memutuskan untuk mendapatkan One Piece? Setelah mencapai Pulau Laftel, Roger mengetahui tentang rahasia dunia. Dia pun menyadari bahwa dia bukanlah Joy Boy. Mereka datang atau muncul di pulau tersebut terlalu cepat. Namun karena Roger sadar bahwa nyawanya tidak lama lagi, dia pun berusaha untuk bisa meyakinkan bahwa sosok Joy Boy akan bisa muncul di masa yang akan datang. Roger membantu Luffy dan kelompok topi jerami untuk mewujudkan mimpinya dalam waktu cepat secara tidak langsung. Bagaimana caranya? Setelah kembali dari Laftel, Roger memberikan perintah terakhir kepada krunya untuk membangun jalan bagi Joy Boy selanjutnya. Berikut adalah instruksinya. Pertama, dia memerintahkan Shanks untuk mencari Joy Boy yang baru dan juga hal lain demi mempersiapkan Joy Boy yang baru. Roger memerintahkan Kosuke Oden untuk membuka perbatasan Wano sehingga Joy Boy bisa mencapai Pluton. Relik memiliki tugas untuk menjaga wilayah New World dan memastikan Joy Boy menjadi sosok yang sangat kuat untuk menghadapi tugasnya. Dan Roger sendiri memiliki tugas terakhir untuk menginspirasi Joy Boy selanjutnya. Dengan kata lain, menciptakan sebuah era yang baru. Berdasarkan penjelasan tadi, sebenarnya bisa menyimpulkan maksud dari ucapan Shanks di chapter 1054 tentang sekarang waktunya untuk mengklaim One Piece adalah karena penantiannya sudah selesai. Dia sudah menemukan sosok Joy Boy yang baru yang akan meneruskan apa yang Roger tidak bisa lakukan.
Sebelum Shanks mengatakan hal tersebut, dia sempat melihat poster buronan Luffy. Momen tersebut seolah memberikan gambaran bagi Shanks bahwa Luffy memang adalah sosok Joy Boy, dan dia sudah kembali muncul. Oke, sekian review chapter 1055 kali ini. Silahkan kirim pendapat kalian tentang chapter kali ini di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. See you on the next video nakama.